Ritual pawang hujan sesuai dengan spirit Islam tapi dengan kearifan lokal. Indonesia hebat, ditulis oleh Daeng di seaworld.com. Mungkin sains belum bisa menjelaskan fenomena tentang pawang hujan, yaitu seorang tanpa peralatan canggih diberikan tugas mengontrol hujan dan beneran hujannya bisa dikontrol. Jadi tugas pawang hujan itu menurut informasi yang sudah beredar adalah memohon atau berdoa dengan ritual khusus agar hujan bisa turun ataupun sebaliknya. Jadi bisa hujan dan bisa berhenti hujannya. Namun apa yang terjadi di Mandalika ini sangat menarik. Jarang ada pawang hujan yang mau diliput. Biasanya cuma di belakang panggung. Tetapi dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa media, sang pawang tampak sangat paham bahwa apa yang dilakukannya adalah turut memperkenalkan kearifan lokal dan juga turut ikut serta untuk mensukseskan penyelenggaraan yang sangat membanggakan Indonesia itu. Tentu publik dunia akan bertanya-tanya fenomena apa ini. Dan sebagai bangsa Indonesia, saya pun bangga jika kearifan lokal itu digali kembali. Apalagi saya melihat kearifan lokal ini ada hubungannya dengan dunia tasawuf atau irfan seperti dalam Islam. Dan juga dunia metafisika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta ini. Nah, disinilah baru peran akal harus diletakkan sementara ketika sudah bersentuhan dengan metafisika atau spiritual. Jadi setelah akal berputar-putar bekerja keras lalu terasa mentok, maka agar tidak menjadi buyar atau gila, keberserahan diri kepada Sang Pencipta adalah jawabannya. Mungkin itu yang terjadi pada pemahaman aliran-aliran keyakinan atau kepercayaan seperti yang dilakoni sang pawang. Tentu saja kelompok pembenci Jokowi akan menjadikan hal ini sebagai nyinyiran dan juga kebetulan di barisan pembenci pemerintah. Ini adalah aliran yang gemar mengkafir-kafirkan atau mensesat-sesatkan. Dan ritual seperti pawang hujan ini pasti akan disesatkan atau dinyinyirkan oleh para kelompok kadrun ini. Itu terjadi karena kelompok kadrun Wahabi Takfiri itu kaku dan terbatas analisanya soal keagamaan. Namun mereka pede mengaku sebagai ajaran yang sudah paling dekat dengan Nabi dan merasa paling sunnah atau paling mirip dengan perilaku Nabi, padahal tidak mungkinlah. Ajaran Wahabi Takfiri itu hampir semua ajarannya malah bertolak belakang dengan visi misi kenabian, yaitu pembawa berita gembira bukan tukang menyesatkan dan mengkafirkan. Kelompok Wahabi Takfiri ini bahkan bisa jadi mereka hanya mengumpulkan beberapa hadis atau ayat-ayat yang menurutnya sesuai dengan visi misinya untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi mereka melakukan kerusakan dengan mengatasnamakan agama. Maka pantas saja kalau aliran ini di mana-mana akan tetap ditolak. Dan lagian aliran berbahaya ini memang seperti zombie yang sebenarnya sudah lama mati suri, tapi dibangkitkan kembali dengan pendanaan yang besar dari kerajaan Saudi dan juga sekutunya termasuk Amerika dan juga Inggris. Nah, kembali soal pawang hujan, kalau melihat ritual yang telah dilakukan sang pawang, banyak yang bertanya-tanya dan penasaran. Pemirsa akan terus memacu akal pikirannya untuk memahami hal ini. Kalau bagi saya pribadi cukup meminjam pernyataan yang bisa dipakai oleh orang-orang yang di sebelah sana, bahwa apa yang tidak mungkin terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi sang pawang memang orang yang sepertinya sudah paham tata cara memasuki dunia metafisika, dan juga telah menjalankan beberapa syarat untuk menjadi pawang hujan. Karena semua profesi pasti ada syaratnya kan? Kalau mau jadi pembalap maka syaratnya akan latihan dan juga beberapa pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang balap. Apalagi kalau mau jadi presiden yang dicintai oleh rakyatnya pasti ada syarat dan lakonnya. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Gubernur yang jualan ayat dan mayat demi bisa jadi gubernur. Atau si anak pangeran yang nimbun banyak minyak goreng lalu keluar membagi-bagikan minyak goreng itu demi pencitraan. Jelas ini semua tidak mendapatkan restu dari rakyat. Menjadi pawang hujan juga merupakan suatu restu dari Sang Maha Kuasa. Dan sang pawang memahami itu sehingga melakukannya memang menjadi keyakinan yang tinggi. Kalau sang pawang ragu-ragu, ya bisa-bisa hujannya berantakan tidak jelas. Itulah sebenarnya kehebatan manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dan perlu diketahui bahwa manusia itu seperti angka 0. Yang tidak berarti apa-apa. Namun ketika ada angka 1 di depan 0 itu, barulah bernilai. Nah, angka 1 ini bisa diibaratkan Tuhan yang memberikan arti kehidupan manusia. Mungkin begitu pemahamannya, meskipun mungkin juga contoh seperti ini belum pas, tapi setidaknya inilah pendekatan untuk memahami keberadaan. Hujan itu bisa turun pun bukan kebetulan belaka. Pasti ada syarat-syarat alamnya yang sudah terpenuhi dengan sempurna dan akhirnya hujan. Demikian pula sebaliknya. Jadi alam semesta ini sudah tercipta pola-polanya. Nah, hal ini bisa dipahami juga dengan sebuah peristiwa kecelakaan. Misalnya kecelakaan yang dialami oleh salah satu pembalap di Mandalika yang pas belokan langsung terlempar terpelanting. Kalau nggak salah Marc Marquez ya namanya. Jadi Marquez bisa terpelanting karena memenuhi syarat terpelanting.
Maksudnya, begitu masuk tikungan Marquez kilaf dari kontrolnya, dan kecepatan yang sangat tinggi itu memang potensial terjadi kecelakaan yang sangat parah, dan hanya sepersekian detik langsung buyar, sehingga rata-rata kecelakaan parah yang terjadi di jalan raya itu salah satunya karena kecepatan yang sangat tinggi. Begitulah semua kejadian itu di alam semesta ini ada polanya, dan alurnya atau hukum sebab akibat. Dan peristiwa pawang hujan ini bisa mengatur turun dan berhentinya hujan. Ini bisa dipahami dengan berbagai sisi, termasuk dari sisi metafisika atau spiritual. Namun yang terpenting adalah bahwa kearifan lokal bangsa Indonesia wajib diperkenalkan dan menjadi nilai tersendiri. Kearifan lokal ini tidak melanggar tuntutan agama, khususnya agama Islam. Karena dalam Islam ada juga doa-doa untuk meminta hujan, diarahkan ke tempat lain ataupun dihentikan. Bahkan sebaliknya, doa minta hujan juga ada ketika kemarau panjang. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa agar hujan berhenti. Maka semua ini adalah lingkup metafisika, seorang hanya merapalkan doa atau mengucapkan harapan dengan keyakinan tinggi dan terjadi. Pawang hujan yang di Mandalika itu pun memasukkan bacaan surah-surah dalam Al-Quran. Maka klop deh, ini adalah kearifan lokal yang juga tidak bertentangan dengan Islam. Maka yang bilang syirik ritual ini hanyalah orang-orang yang sengaja memendekkan sumbunya atau sumbu pendek. Begitulah kira-kira.